Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar memahami akan karya kehendak Tuhan, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan oleh karenanya kami juga boleh belajar dari setiap peristiwa itu bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak bersama-sama mencoba untuk belajar memahami sebagian dari karya dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menerima, menyimpan dan coba untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami, bentuklah kami menjadi lebih baik lagi ketimbang hari kemarin. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-41. Yang mestinya ada beberapa ayat-ayat rujukan. Mulai dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Lalu Mazmur tanggapan Mazmur 23. Dan bacaan yang kedua terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Dan akhirnya kita akan mencoba untuk belajar juga dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai 41. Secara keseluruhan dan secara cepat akan saya bacakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat lihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya,
ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Sedemikian panjang pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi semuanya, dan berharap bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang nampaknya kurang menguntungkan bagi kita, tetapi inilah yang mampu kita nikmati sebagai bagian dari umat kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar memahami apa yang telah tertuang dalam bacaan leksionari kita, baik dari 1 Samuel 16, 1-13, tanggapan Mazmur 23, Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 14, maupun Yohanes 9 ayat 1 sampai 41.
dengan tema memberitakan karya Tuhan, memberitakan karya Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang memberitakan atau menceritakan atau menuturkan. Tentu saya mengingat ulang beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil. Eyang Putri selalu menceritakan cerita Alkitab setiap malam penghantar tidur saya. Dan nampaknya teringat juga pada masa lalu ketika hari Senggang. Ibu-ibu pedesaan di daerah pedesaan biasanya berkumpul, entah itu pagi hari setelah pekerjaan mereka selesai atau menjelang sore hari. Mereka berada di depan rumah, lalu mereka saling berbincang satu terhadap yang lain, menceritakan banyak hal tentang kehidupan. Dan nampaknya saudara, tradisi bercerita sudah ada sejak dahulu kala, baik secara lisan maupun secara tulis. Tentu kalau kita mengingat, tradisi lisan itulah yang tertua. Sebagai contoh saudara, kalau kita mengenal Injil Matius, Injil Matius itu tertulis kisaran tahun 80 sampai 90. Padahal kita tahu persis bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan akhirnya mati pada tahun 37. Itu artinya dari tahun 37 hingga tahun 80 terjadi tradisi lisan. Kalau Injil pertama yang ditulis adalah Markus, ditulis kisaran tahun 70. Artinya tetap sama, yaitu antara tahun 37 sampai dengan 70, tradisi yang berkembang pada saat itu adalah tradisi lisan, yang akhirnya menjadi catatan-catatan penting bagi kehidupan para penulisnya, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu pertanyaannya adalah apakah cerita lisan dan yang akhirnya menjadi tulisan yang kita warisi itu hanyalah cerita kosong tanpa makna? Ternyata kalau saya berpikir ulang, apa yang diceritakan terus-menerus setiap malam oleh Eyang Putri saya, yang saya dengar adalah cerita-cerita yang penuh makna. Bagaimana Eyang Putri saya hendak menceritakan karya Allah yang besar dalam kehidupan setiap tokoh yang coba beliau ceritakan. Entah bercerita tentang Daud, entah bercerita tentang Simpson, entah bercerita tentang Daniel, semuanya mengarah kepada satu titik, bahwa Allah menyertai sepanjang kehidupan umatnya, dan itulah yang diceritakan, memberitakan karya Allah dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ketika itu. Dan kalau kita mencoba untuk melihat apa yang tertuang dalam bacaan-bacaan leksionari kita pada hari ini, 1 sampai 16, 1 sampai 13, bukankah juga hendak menceritakan karya Tuhan yang begitu agung dalam kehidupan Daud? Dalam tradisi Israel, kita tahu bahwa seorang raja haruslah seorang yang sempurna. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki Daudlah yang menjadi raja, walaupun dia hanya seorang penggembala domba, dan itu bukan miliknya sendiri, itu adalah milik orang tuanya, di sanalah Tuhan berkarya, Tuhan menyertai, Tuhan mendukung, bahkan Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Walaupun pada awal mulanya Samuel melihat bahwa anak-anak Isai itu banyak yang gagah-gagah. Mungkin mereka lebih pandai ketimbang Daud. Tetapi nampaknya Daud inilah yang dipilih oleh Allah. Dan artinya tidak ada satu orang pun yang mampu menggagalkan karya Allah dalam kehidupan dunia, termasuk dalam diri Daud. Entah apa profesi Daud, entah Daud ini seorang yang pendek, kurus, mungkin hitam, keriting,
Tetapi kalau Tuhan berkehendak dia menjadi raja, maka Allah memilih dia dan berkarya dalam kehidupannya. Demikian pun ketika kita belajar dari Mazmur 23, saudara. Bukankah di sana kita melihat bahwa Allah memelihara kehidupan umatnya? Daud menggambarkan Allah itu sebagaimana gembala yang agung. Gembala yang peduli terhadap domba, kawanan domba. Bukan berarti ketika manusia itu duduk diam tenang sebagai domba, lalu semuanya bisa berlangsung dengan baik. Tidak. Ada masa di mana domba-domba itu harus digerakkan, diiring, melewati sebuah bukit untuk memperoleh tempat makanan yang baru, atau mencari tempat minum yang baru. Yang pasti bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan umatnya. Demikian pun ketika kita diajak memahami Efesus 5 ayat 8-14. Saat kita mampu memelihara hidup berpadanan dengan firman Tuhan, di sanalah karya Allah itu terjadi. Ingat, bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi karena anugerahnya yang begitu besar, maka Allah memindahkan kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Demikian pun ketika kita mencoba untuk memahami Yohanes 9 ayat 1-41. Tentu kita belajar dari kehidupan bangsa Israel yang sering kali saya katakan di sana mempunyai pemikiran ada kutuk dan berkat. Orang yang terberkati adalah orang yang sukses hidupnya, sedangkan orang yang terkutuk adalah orang yang penuh dengan penderitaan. Tetapi yang Yesus hendak katakan di dalam Yohanes 9 ini, terlebih ayatnya yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Secara khusus tentu kita melihat bagaimana kehidupan orang buta ini. Dia mungkin seorang pengemis, dia mungkin seorang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika karya Allah itu nyata di dalam kehidupannya dan dia melek, bisa melihat kembali, dia mencoba untuk memberitakan karya Tuhan itu yang menyapa dan menghampiri diri. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, dia tidak pernah merasakan ketakutan ketika nantinya harus terusir dari kaumnya. Di tengah penderitaannya ternyata kemuliaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan kepada dunia, tentu saja. Oleh karenanya saudara, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita melihat bahwa di tengah-tengah keterpurukan hidup, di tengah-tengah penderitaan, kadangkala orang mengatakan tertindas dan tidak dipelihara oleh Allah. Apakah betul? Nampaknya tidak. Mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan Gracia Epifania, dia seorang penyanyi. Ternyata di tengah-tengah kekurangannya, Allah nyatakan kehendaknya bagi hidupnya. Allah berkarya dan melalui nyanyian Gracia Epifania hendak menceritakan karya Tuhan begitu hebat atas dirinya. Murti, seorang yang buta, mengalami kebutaan. Dia adalah seorang drummer yang dimiliki oleh Yayasan Rawinala di Jakarta. Mungkin kita yang melihat, kita yang mampu merasakan adanya drum, tetapi kita tidak bisa melakukan itu. Dan di tengah-tengah keterbatasannya, Murti menjadi drummer perempuan buta yang mampu memainkan alat musik dengan baik. Hyahli, seorang anak dari Korea, dia mengalami keterbatasan mental maupun fisik. Tetapi nampaknya Tuhan berkarya dalam kehidupannya dan dia hendak menceritakan karya Allah
melalui kemampuannya bermain piano menjadi seorang pianis dunia yang diperhitungkan. Nick Vujicic, seorang motivator yang memiliki keterbatasan secara fisik, tetapi dia bisa mencapai gelar sampai PhD. Dia memiliki perempuan, memiliki wanita, memiliki istri yang begitu cantiknya, memiliki anak. Itulah anugerah dan karya Allah yang nyata dalam hidupnya. Dan itu pula yang dinyatakan ketika dia menjadi motivator, menceritakan, memberitakan karya Allah yang agung atas hidupnya. Terus bagaimana dengan kita yang sempurna, yang lebih dari orang-orang yang saya ceritakan? Setiap kita memiliki pengalaman bersama dengan Allah. Melalui kehidupan kita, mari kita ceritakan, kita beritakan karya Allah yang begitu agung dan perkasa untuk kita. Kalau saya mencoba untuk mengingat ulang berapa puluh tahun yang lalu ketika saya hidup bersama dengan Yang Kakung, Yang Putri. Yang Kakung hanyalah seorang pensiunan pegawai rendahan. Yang Putri tidak bekerja apapun. Tetapi nampaknya tidak bisa dipungkiri, di dalam keberadaan kehidupannya hingga sampai dengan saat ini, saya merasakan pemeliharaan dan karya Allah yang begitu agung dan luar biasanya. Yang Putri adalah, dia tidak bekerja tetapi menjadi pekerja sosial. Dia bekerja untuk merumati orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Setiap hari Kamis dia harus mengeluarkan uang secara pribadi untuk ngopeni rohaninya orang-orang yang dianggap sebagai pramunikmat. Lalu kalau hari Jumat, Eyang harus mengeluarkan uang untuk becer, memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang berada di panti werda. Bukan hanya memberi siraman rohani, tetapi juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh perut mereka dari uang pribadi. Seringkali saya iri ketika orang tua saya, Eyang Putri, harus mengumpulkan banyak orang, dilatih paduan suara di rumah dan mengeluarkan banyak uang untuk membeli jajanan bagi mereka. Tetapi nampaknya di dalam kekurangannya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pensiunan, saya waktu itu SMA dan saya perguruan tinggi, harus menghidupi saya yang kuliah dengan gaji pensiunan. Bisa dibayangkan. Tetapi karya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Oleh karenanya itulah yang kami ceritakan. Itulah yang hendak kami beritakan, bahwa Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan hanya saya, tetapi juga saudara-saudara sekalian. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, ketika kita harus menjalani social distance, kita harus berdiam diri di rumah. Bukankah lalu kita mengingat ulang bagaimana Allah berkarya melalui kehidupan jemaat mula-mula yang mereka juga beribadah di rumah-rumah. Di tengah-tengah situasi yang nampaknya kita rasakan mencekam, Allah terus berkarya memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu bertahan dan menjalani hari-hari kita dengan baik. Jangan pernah mengeluh, saudara. Karena bagaimanapun juga ketika kita masih diberi kesempatan hidup sampai dengan hari ini, itulah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sulit, itu juga karena karya Allah. Dan oleh karenanya mari beritakan karya Allah yang begitu agung dan luar biasa dalam kehidupan bersama. Bersama kita berjuang untuk turut mengatasi situasi yang luar biasa ini. Dan Tuhan pasti memampukan kita semua menjalani hari-hari sampai pada akhirnya semuanya boleh sehat lahir dan batin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kenyataan dalam tanda kutip pahit harus kami alami dan harus kami telan. Tetapi bukankah di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah penderitaan Engkau berkarya dalam kehidupan kami? Dan kami pun boleh memberitakan karya agung Tuhan bagi kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, jangan pernah biarkan kami sendirian. Mampukan kami mengatasi hari-hari sulit kami dengan baik, mampu menikmatinya dengan rasa syukur, dan terus berpikir positif bahwa Tuhan menopang kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, Tuhan beri kekuatan untuk terus bersaksi dan berkarya. Mampukan kami bangsa Indonesia untuk benar-benar terlepas dari virus corona. Kami berharap Tuhan menopang kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan berkarya atasnya, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga dengan demikian kami merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan menopang kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, bahkan saat kami harus berdiam diri di rumah. Karena toh kami percaya bahwa Tuhan berkarya di dalamnya, sehingga kami mampu menjalani hari-hari ini dengan baik. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan beri kekuatan, kesembuhan sempurna atas kehidupan mereka. Tenaga medis siapapun mereka, para dokter, jurawat, dan orang-orang yang tergerak di dalamnya, Tuhan akan topang kehidupan mereka. Tuhan hindarkan mereka dari malapetaka. Demikian pula negara-negara yang hendak membantu kami, biarlah Tuhan juga jagai mereka. Tuhan berikan berkat yang melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Apabila di dalam kehidupan kami ada banyak dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat isi dunia, yang menebus dan membebaskan kami dari dosa, kami berdoa dan mempertaruhkan kehidupan ini. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Tuhan memberkati kita. Dan ayo kita berjuang menjadi baik sempurna di hadapan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin.